Ya, penangkapan hakim dan panitera PN Surabaya dalam operasi tangkap tangan KPK menimbulkan pertanyaan soal bagaimana efektivitas pengawasan terhadap lembaga peradilan. Berdasarkan rekam jejak, ternyata Hakim Isnaini Hidayat pernah memutus bebas terpidana korupsi. Kita ulas kasusnya lebih dalam bersama PLT Jubir KPK Ali Fikri, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Sobandi, dan peneliti ICW Lalola Ister. Selamat malam Pak Ali, Pak Sobandi, dan juga Mbak Lola. Selamat malam, Mbak Eva. Oke, saya mulai dari Pak Ali dulu ya. Kita tahu ya KPK memang sedang gencar-gencarnya begitu ya melakukan operasi tangkap tangan, dan yang kali ini nih yang mungkin agak berbeda. Kalau biasanya kepala daerah, sekarang adalah dari lembaga peradilan. Perkembangan dari penangkapan OTT yang dilakukan terhadap hakim dan petugas PN Surabaya apa saja Pak Ali? Apakah kemudian sudah ada penambahan tersangka baru? Baik Mbak Eva, tentu kami ingin sampaikan ya bahwa kegiatan tangkap tangan pada awal tahun 2002 ini adalah sebagai wujud komitmen KPK di dalam upaya ikhtiar begitu ya dalam pemberantasan korupsi melalui satu strategi, yaitu penindakan, karena KPK itu saat ini sedang mengembangkan 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendidikan anti korupsi, yang kedua pencegahan, baru yang ketiga kemudian penindakan begitu ya. Ini yang ingin kami sampaikan. Jadi ini adalah bagian dari ikhtiar KPK upaya pemberantasan korupsi. Kami ulang sekali lagi di bagian penindakan KPK. Nah, berikutnya tentu terkait dengan penanganan perkara ini, kami kemarin memiliki waktu hanya 1 kali 24 jam. Tentu ini adalah waktu yang sangat begitu cepat begitu, sehingga kami harus maraton ketika tangkap tangan, segera menentukan sikap bagaimana kemudian apakah menemukan peristiwa pidana korupsi dan ada pihak yang ditemukan sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam kasus ini berdasarkan bukti-bukti yang kami miliki dari hasil tangkap tangan dan kemarin juga sudah didiskusikan melalui gelar perkara atau ekspos, maka kemudian kami meningkatkan status perkara ini dari penyelidikan menjadi penyidikan, dan kemudian ditemukan 3 orang sebagai tersangka saat ini begitu. Tentu terbuka lebar kemungkinan ketika dalam proses penyidikan ke depan yang masih memiliki waktu yang cukup panjang, maksimal 4 bulan ke depan, tentu KPK akan terus mengembangkan dari titik awal waktu yang 1 kali 24 jam dan kemudian kami menemukan bukti permulaan yang cukup ini. Oke, tadi Anda mengatakan soal keputusan yang cepat begitu ya. Tanpa ragu-ragu kemudian langsung menetapkan tersangka. Bagaimana kemudian ini bisa dilakukan? Ya, tentu proses penyelidikan secara tertutup ini kan KPK lakukan tidak 1 hari 2 hari ya. Cukup panjang kemudian kami melakukan kegiatan penyelidikan secara tertutup ini. Tapi kemudian ketika kami melakukan tangkap tangan, tentu informasi yang kami dapatkan pada saat tidak berapa lama setelah kemudian kami mendapatkan informasi akan ada penyerahan uang gitu ya dari pemberi kepada penerima, sehingga kemudian segera kami tindak lanjuti informasi dimaksud dan menangkap pihak-pihak yang kemarin kami sudah sampaikan ada 5 orang yang diamankan dan 3 kami tetapkan sebagai tersangka. Tentu sekali lagi karena bukti-bukti yang cukup telah kami miliki untuk 3 orang ini, dan 2 orang tentu statusnya sebagai saksi saat ini. Oke, artinya proses penyelidikan ini memang sudah berlangsung sebelum dilakukannya operasi tangkap tangan. Kurang lebih seperti itu Pak Ali? Iya, tentu proses penyelidikan tertutup itu biasa KPK lakukan terkait dengan kegiatan tangkap tangan adalah kami mendapatkan informasi jauh sebelumnya bahwa kemudian ada dugaan tindak pidana korupsi. Tetapi kemudian satu strategi yang dilakukan dengan tangkap tangan itulah saat kemudian tindak pidana itu dilakukan dan ditemukan bukti-bukti yang ada, itu yang kemudian kami lakukan tangkap tangan. Oke, Pak Ali berkali-kali tadi menegaskan soal operasi tangkap tangan ini merupakan salah satu upaya penindakan dan bukan pencegahan. Pencegahan juga dilakukan oleh KPK dan tentunya di lembaga MA begitu ya, pengawasan internal hakim sehingga menjaga hakim untuk tidak melakukan korupsi. Nah, kalau dari Mahkamah Agung sendiri apa saja langkah-langkah yang kemudian dilakukan setelah
terjadinya operasi tangkap tangan ini? Baik, terima kasih Mbak Eva. Jadi Mahkamah Agung sudah menyampaikan sikap terhadap adanya kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Bawas ya tadi malam. Sedangkan saya ulangi kembali bahwa langkah-langkah yang dilakukan sekarang ini Mahkamah Agung dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, setelah mendengar, setelah mengetahui bahwa saudara IEH dan H itu ditetapkan sebagai tersangka, maka Ketua Mahkamah Agung langsung mengeluarkan SK pemberhentian sementara. Itu langkah pertama. Langkah kedua, Mahkamah Agung juga mengirimkan tim pemeriksa untuk memastikan apakah pembinaan dan pengawasan sebagaimana diperintahkan dalam Perma nomor 8 tahun 2016 maupun maklumat Ketua Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 dilaksanakan atau tidak. Nah, jika tidak dilaksanakan, maka tidak menutup kemungkinan atasan langsung, yaitu Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, dan Panitra Pengadilan Negeri Surabaya akan mendapatkan hukuman disiplin. Nah, jadi begitulah langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung. Oke, jadi tidak hanya hakim yang kemudian dilakukan OTT, tapi kemudian juga pihak-pihak lain yang kalau ditemukan oleh MA lalai dalam melakukan pengawasan juga akan diberikan sanksi begitu ya, Pak Sobandi? Iya, betul. Hukuman disiplin istilahnya. Hukuman disiplin ya. Baik, kalau kemudian tadi bicara kita mendengarkan bagaimana kemudian KPK sudah melakukan penyelidikan secara tertutup jauh sebelum dilakukan operasi tangkap tangan. Dari Mahkamah Agung sendiri apakah ada informasi soal dugaan akan terjadinya tindak pidana suap ini? Jadi selama ini kita Mahkamah Agung dengan KPK menjalin kerjasama ya. Kadang Mahkamah Agung memberikan data dan informasi berkaitan dengan informasi pengadilan. Demikian juga KPK. KPK juga memberikan informasi kepada Mahkamah Agung berkaitan dengan pergerakan di pengadilan. Jadi kita sudah mengetahui sumber informasinya dari mana dan kita sudah sampaikan kepada KPK, demikian juga KPK. Jadi memang ada kerjasama antara KPK dengan Mahkamah Agung di dalam hal untuk menjaga integritas aparatur pengadilan dan Mahkamah Agung. Oke, sekarang saya minta ke tanggapan dari Mbak Lola. Mbak Lola bagaimana Anda melihat operasi tangkap tangan terhadap hakim dan juga panitera PN Surabaya ini? Ya, pertama-tama tentu kita perlu mengapresiasi KPK dan juga MA, KPK yang melakukan OTT dan juga MA yang sudah sigap begitu ya, memecat hakim yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan juga dalam proses untuk menjalankan pemeriksaan untuk penjatuhan hukuman disiplin manakala atasan langsung dari para tersangka ini terbukti begitu ya lalai dalam melakukan pengawasan. Dan memang ini jadi catatan kelam kalau terkait dengan korupsi di sektor peradilan atau yudikatif dan tentu harus betul-betul menjadi pembelajaran bukan hanya untuk MA karena biar bagaimanapun yang menjalani fungsi pengawasan terhadap hakim itu kan bukan hanya Mahkamah Agung gitu ya sebagai pengawas internal tetapi juga ada komisi yudisial gitu. Dan tentu saja dalam dalam kerangka yang lebih besar dalam catatan ICW sendiri ini setelah tahun 2020 kayaknya KPK belum ada penindakan terhadap penegak hukum gitu ya. Puasa itu kemudian dijawab di tahun 2022 dan kita berharap tentu karena salah satu mandat yang juga ada dalam Undang-Undang KPK dan dibunyikan secara tegas itu kan soal penindakan terhadap aparat penegak hukum, kita berharap KPK juga bisa ambil andil yang lebih besar ke depannya gitu dalam upaya bersih-bersih lembaga penegak hukum. Nah, ICW sendiri mencatat memang kalau terkait dengan hakim maupun panitera, entah panitera muda atau panitera pengganti begitu ya, yang pernah terjerat kasus korupsi itu paling tidak ada sekitar 20 di tahun 2012 sampai 2019. Di tahun 2019 misalnya KPK itu menindak 5 dan memang hanya ada 5 orang hakim dan juga panitera yang dijerat kasus korupsi di tahun 2019 atau divonis di tahun 2019. Di tahun 2018 itu ada 7 orang, ada 3 hakim dan 4 orang panitera.
KPK menindak 6 diantaranya dan 1 orang itu ditindak oleh Kejaksaan Negeri Blora. Nah, salah satu poin penting juga yang menurut saya harus jadi PR untuk MA, terutama karena tadi kalau dari konstruksi ataupun keterangan yang disampaikan begitu ya, itu kan diketahui bahwa uang sebesar 1,3 miliar rupiah itu adalah untuk pengurusan sampai ke tingkat Mahkamah Agung gitu. Nah, jadi ini yang perlu juga diantisipasi oleh Mahkamah Agung untuk mencari tahu gitu siapa kira-kira pihak yang menjadi yang menjadi cantolan gitu ya di tingkat Mahkamah Agung, karena ini kan yang baru terungkap di tingkat PN ya, sehingga tingkat PT hingga MA itu masih sumir begitu. Nah, kalau sudah dengan keterangan seperti ini sepatutnya memang ada langkah yang lebih tegas dan cepat gitu dari Mahkamah Agung. Oke, jangan berhenti sampai di sini begitu ya, kurang lebih Mbak Lola ya. Tapi kalau kemudian kita bicara dampak begitu terhadap penangkapan lembaga yang diharapkan memberikan peradilan terhadap publik, dampaknya ini sendiri seperti apa? Ya, tentu ini jadi noktah merah ya bagi lembaga yudikatif. Tadi juga sudah sempat saya sampaikan. Tentu kita memahami juga, kami memahami bahwa Mahkamah Agung melakukan berbagai upaya untuk mencegah berulangnya korupsi di lembaga peradilan, tapi rasanya masih perlu lebih lebih tegas lagi, lebih cepat lagi, dan lebih menyeluruh begitu. Karena lembaga peradilan ini ya irah-irah putusan saja itu kan sudah demi ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Artinya ada perpanjangan tangan Tuhan di situ. Artinya hakim itu sebegitu tinggi posisinya sebagai penentu keadilan bagi orang yang memang mencari keadilan. Dan dengan berulangnya kejadian seperti ini tentu PR besar bukan hanya untuk Mahkamah Agung gitu ya, tapi juga lagi-lagi lembaga-lembaga pengawas yang punya tugas dan kewenangan mengawasi kinerja hakim maupun pegawai pengadilan atau peradilan itu jadi semakin besar gitu. Karena kalau misalnya tidak ditangani dengan sangat serius, tentu kepercayaan publik akan semakin menurun gitu. Padahal ya tadi Mbak Eva juga sudah sampaikan, ini lembaga peradilan gitu, tempat orang-orang mencari keadilan. Dan sudah barang tentu ini harus jadi salah satu, dan ini karena untungnya masih tahun 2022 awal tahun gitu ya, masih ada waktu yang cukup panjang bagi Ketua Mahkamah Agung terutama untuk menerapkan pengawasan yang lebih menyeluruh gitu bagi anggota-anggota baik hakim maupun pegawai Mahkamah Agung atau lembaga peradilan yang berada di bawah pengampuan Mahkamah Agung. Oke, kalau kemudian kita bicara pengawasan, pencegahan, ICW menangkapnya pengawasan dan pencegahan hakim kemudian bergerak di luar integritasnya sejauh ini bagaimana? Apakah sudah cukup baik, sudah cukup efektif, dan kemudian tadi sudah ada kerjasama antara KPK dan MA untuk melakukan pengawasan begitu? Apakah sudah cukup menurut Anda? Ya, rasanya ini memang bukan kali pertama ya. Kita mengingat juga beberapa waktu yang lalu ada mantan sekretaris Mahkamah Agung yang juga ditindak oleh KPK gitu. Dan ya lagi-lagi yang perlu diapresiasi salah satunya dari MA adalah tidak ada resistensi gitu. Dan itu tentu harusnya jadi lampu hijau gitu. Dan kalau misalnya lampu hijau tersebut belum membuat takut hakim-hakim yang punya niat buruk gitu ya, yang memperdagangkan pengaruh ataupun putusannya atau membuka ruang untuk menerima suap menyuap, itu tentu harus harus ada pendekatan lain mungkin dari Mahkamah Agung gitu ya. Dan kita tidak hanya juga bicara soal bagaimana ketika hakim itu sudah berkarir di Mahkamah Agung atau misalnya hakim-hakim ad hoc gitu ya, tapi juga tentu berangkat dari ujung awal seperti seleksi gitu ya, penerimaan calon hakim, calon panitera dan lain sebagainya. Memang itu mekanisme yang saling berkaitan satu sama lain gitu ya. Apa yang jadi input tentu itu juga tercermin dari outputnya gitu. Jadi kalau misalnya memang ada masalah dalam hal
peran hakim atau bagaimana hakim-hakim ini, panitera ini menjalankan perannya, itu tentu harus dicek juga apakah memang mekanisme seleksi itu juga sudah dijalankan dengan prima begitu. Kalau misalnya memang dianggap sudah demikian, tentu perlu ada pendekatan lain yang semakin menutup atau meminimalisasi celah-celah dilakukannya perilaku lancung seperti yang terjadi, seperti yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Negeri Surabaya ini. Oke, kalau kemudian semua itu sudah dilakukan, tentunya operasi tangkap tangan ini tidak akan terjadi begitu ya. Kalau dari Mahkamah Agung sendiri, evaluasi terhadap apa yang kemudian sudah terjadi ini bagaimana, Pak Sobandi? Ya, jadi pada tahun 2021 kita telah melakukan tindakan ya hukuman disiplin terhadap aparatur pengadilan, termasuk di dalamnya hakim itu sekitar 284. Ya, 24. Kemudian dari 24 itu ada 3 orang diantaranya diberhentikan dalam sidang majelis kehormatan hakim gitu. Jadi upaya kita untuk melakukan penindakan selain juga melakukan pembinaan dan pengawasan sudah kita lakukan ya. Pengawasan itu bukan hanya oleh Mahkamah Agung sebenarnya, untuk hakim itu ada juga komisi yudisial. Jadi ada pengawasan kelembagaan. Kita juga ada pengawasan dari masyarakat melalui Siwas, misalnya kita memudahkan masyarakat untuk mengadukan ada pelanggaran etik atau pelanggaran korupsi misalnya di aparatur pengadilan, hakim di dalamnya itu bisa melakukan Siwas ya, melalui Siwas. Mahkamah Agung juga melalui Bawas sudah melakukan upaya untuk memperbaiki pengawasan itu melalui manajemen SMAP ya, sistem itu terakreditasi internasional itu SMAP ya. Gitu. Jadi sudah berbagai upaya kita lakukan. Mungkin kali ini kita ya dari puluhan ribu hakim ya di Indonesia itu ada hakim umum, hakim agama. Tadi hari ini atau kemarin itu tertangkap 1 orang. Memang seperti istilah air tuba merusak susu sebelanga jadinya kesannya begitu. Tapi mudah-mudahan dengan kepercayaan dari seluruh masyarakat Indonesia dengan doanya juga kita bisa mengembalikan kehormatan dan kewibawaan hakim. Baik, tapi memang kalau lembaga peradilan idealnya memang tidak boleh ada nilai setitik begitu ya Pak Sobandi ya. Iya, kita terus berupaya ya. Baik. Ketua Mahkamah Agung juga telah menginstruksikan kepada seluruh ketua pengadilan tingkat banding untuk mengulang kembali melakukan pembinaan dan pengawasan. Dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama melakukan pembinaan. Jadi begitu. Oke, baik. Kita akan jeda dulu, kita akan lanjutkan sesaat lagi, termasuk juga kita akan mengulas bagaimana sosok dari hakim yang kemudian dioperasi tangkap tangan oleh KPK. Tapi sesaat lagi kita akan kembali, CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Ya, sebelum kami lanjutkan dialog, kami sampaikan informasi terkait rekam jejak dari Hakim Itong Isnaini Hidayat, di mana terjerat operasi tangkap tangan tersangka mantan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaini Hidayat memiliki rekam jejak pernah menjadi Hakim PN Tanjung Karang Lampung dan menangani kasus korupsi dengan putusan bebas. Dikutip dari detik.com, pada 2011 Itong sebagai hakim anggota mengadili mantan Bupati Lampung Timur Satono dengan nilai korupsi 119 miliar rupiah dan mantan Bupati Lampung Tengah Andi Ahmad Sampurna Jaya dengan nilai korupsi 28 miliar rupiah. Putusannya, Satono dan Andi dinyatakan bebas. Namun di tingkat kasasi akhirnya Satono dihukum 15 tahun penjara dan Andi dihukum 12 tahun penjara. Atas putusan bebas itu, Itong terbukti melanggar kode etik dan diskors ke Pengadilan Tinggi Bengkulu. Ya, kami lanjutkan dialog. Pak Sobandi, artinya Hakim Itong Isnaini Hidayat ini bukan kali pertama begitu ya diduga, atau yang pertama sudah jelas melakukan pelanggaran kode etik dan sekarang diduga melakukan pelanggaran kode etik tentunya. Tidak ada kejeraan dari Hakim Itong ini untuk melakukan hal yang sama. Ya, jadi
Betul memang tahun 2012 hakim yang bersangkutan itu dihukum disiplin ya, didemosi. Mm-mm. Mm-mm. Didemosi sempat diparkir dulu di pengadilan tinggi. Jadi itu kembali kepada oknum ya, kepada pribadi yang bersangkutan. Apakah sekarang ini kan sedang diproses oleh KPK, kita hormati proses penyidikan di KPK, mungkin nanti penuntutan sampai kita hormati juga proses persidangan. Ya. Apakah memang terbukti dia bersalah atau tidak, gitu. Oke, Pak Fikri, kalau dari KPK sendiri melihat apa yang kemudian dilakukan Hakim Itong ini kurang lebih pola yang sama begitu ya, yang dilakukan sebelumnya di oknum-oknum lembaga peradilan lain. Anda melihatnya bagaimana? Ya, betul Pak Eva. Jadi kalau dari data ini kan saat ini ada sekitar 26-an orang hakim ya yang kemudian dilakukan tangkap tangan oleh KPK. Tentu karena ini adalah korupsi di peradilan, maka tentu sebagian besar dari perkara-perkara tersebut adalah yang berhubungan dengan perkara yang sedang ditangani oleh hakim, begitu ya. Kalau dilihat dari polanya saya kira sama, tetapi kemudian di Pengadilan Negeri Surabaya ini yang kemudian menjadi menariknya adalah kerjasama antara penegak hukum, misalnya tadi pengacara, kemudian panitera muda dan hakimnya, begitu ya. Walaupun di beberapa perkara juga mirip seperti ini ya, tetapi ternyata sampai kemudian KPK melakukan tangkap tangan, pola-pola semacam ini kan masih saja terjadi karena KPK juga sesungguhnya dari sejak awal KPK ada melakukan tangkap tangan juga sudah melakukan tangkap tangan berhakim dengan pola-pola yang sama seperti ini. Oleh karena itu tentu ini menjadi tantangan kita bersama di KPK, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung ya, bagaimana kemudian memperbaiki pola-pola manajemen penanganan perkara misalnya begitu ya, atau kemudian di internal sendiri kemudian ada internalisasi nilai-nilai kode etik lebih diperkuat kembali begitu, karena kami yakin bahwa kerjasama KPK dengan Mahkamah Agung dan kemudian KY yang selama ini sudah dibangun diantaranya adalah bagaimana penguatan nilai-nilai kode etik terhadap seluruh hakim ataupun aparatur peradilan. Sehingga diharapkan tidak akan terulang kembali pola-pola yang semacam ini, sehingga tidak ada kesan kemudian adanya tanda kutip pembiaran ya, pola-pola yang dari dulu hingga saat ini masih saja terjadi. Tapi harus ada satu yang sistem bagaimana memutus rantai ini begitu ya. Nah itu dia ya, sistem untuk memutus mata rantai ini. Di beberapa peradilan atau di beberapa pengadilan saat ini memang kemudian Mahkamah Agung telah menerapkan misalnya dibatasi pertemuan antara hakim dengan pihak-pihak yang berperkara di kantor begitu ya, dengan pengetatan semacam itu. Namun sekali lagi kembali lagi ke integritas ya, nilai-nilai yang kemudian harus dibangun dan dikuatkan kembali sekalipun ini banyak faktor. Kami ingin sampaikan itulah yang kemudian menjadi dasar bagaimana kemudian upaya pemberantasan korupsi yang KPK lakukan saat ini, bagaimana kemudian mengembangkan strategi pendidikan anti korupsi yang kemudian di KPK sendiri ada satu kedeputian baru yaitu pendidikan dan peran serta masyarakat. Ini yang kemudian menjadi penting bagi kami saya kira, sehingga dengan pembangunan integritas ya, yang itu harus dilakukan bersama, tidak hanya KPK saya kira, Mahkamah Agung dan KY atau Komisi Yudisial, kami yakin mempunyai persamaan dengan KPK terkait dengan ini, sehingga di samping kemudian menutup celah dengan membangun sistem di Mahkamah Agung sendiri di seluruh tingkat peradilan agar bisa lebih ketat lagi ketika kemudian pola penanganan perkara itu bisa dilakukan, saya kira mengurangi bagaimana kemudian dugaan tindak pidana korupsi seperti halnya di Pengadilan Negeri Surabaya ini bisa berkurang setidaknya ya.
Oke, Mbak Lola, kalau kemudian diharapkan upaya dari KPK, kemudian ada nota kesepahaman juga dengan MA dan KY untuk memutus mata rantai korupsi begitu. Tapi pada kenyataannya tadi Pak Ali mengatakan bahwa pola-pola yang dilakukan masih kurang lebih sama begitu. Termasuk juga Hakim Itong yang kemudian sudah pernah melakukan pelanggaran kode etik, sekarang diduga melakukan pelanggaran kode etik yang sama. Anda melihatnya bagaimana? Ya, memang ini jadi sangat menarik karena seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali Fikri gitu ya, bahwa ini pola yang serupa gitu dalam berbagai kasus korupsi yang melibatkan hakim dan juga panitera, dan tentu juga ada advokat gitu ya, sebagai salah satu unsur penegak hukum juga. Ini tidak berbeda jauh sebetulnya. Dan memang rasanya tidak atau belum ada formula yang sangat tepat gitu untuk kemudian menjawab masalah ini. Itulah kenapa kemudian salah satu yang juga menarik adalah bagaimana peran panitera itu sendiri gitu ya dalam berbagai perkara korupsi. Hakim itu tidak secara langsung berhubungan dengan pihak yang berperkara. Umumnya advokat akan mendekati paniteranya lebih dahulu, kemudian ada komunikasi yang terbuka dan ada semacam perantara, entah paniteranya yang menjadi perantara atau pihak lain gitu ya, yang juga mungkin bahasa lainnya mungkin ya makelarnya gitu ya, makelar perkara, karena itu ada juga di beberapa kasus korupsi yang polanya seperti itu. Dengan kalau dari sisi terdakwa misalnya atau pihak yang memiliki kepentingan dalam penanganan perkara atau persidangannya, itu biasanya entah diwakilkan oleh advokat atau pihak lain yang bukan merupakan terdakwa atau misalnya tergugat gitu ya, atau penggugatnya. Jadi selalu ada middleman istilahnya, atau ya perantara tadi. Nah, memang itulah salah satu modus yang selalu digunakan, artinya mereka biasanya tidak secara langsung berhubungan, tapi selalu ada pihak yang menjadi perantara itu. Nah, memang ini juga membawa kepada poin lainnya soal peran panitera yang juga semakin kritis perlu diawasi gitu ya. Memang Mahkamah Agung dan mungkin juga sepanjang diskusi kita beberapa waktu ke belakang itu seolah-olah fokusnya hanya kepada hakim. Padahal panitera juga kan sebetulnya pihak yang harus diawasi secara ketat juga gitu, dan memang menjadi subjek yang diawasi atau menjadi tanggung jawab pengawasan oleh MA dan juga Komisi Yudisial gitu ya. Jadi memang untuk itu menurut kami memang sudah sepatutnya, lagi-lagi saya mengulang apa yang tadi sempat saya sampaikan di awal, bahwa ini kan sebetulnya rangkaian panjang yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain gitu ya. Apa yang terjadi saat ini tentu ada sedikit banyak pengaruh dari bagaimana mekanisme perekrutan itu dilakukan gitu. Tentu kita mengapresiasi seluruh upaya yang sudah dilakukan oleh MA. Tadi seperti diceritakan sudah ada fakta integritas gitu ya. Kemudian juga ada peraturan yang tegas yang kemudian bisa seperti sudah dilakukan MA saat ini, memecat secara langsung hakim dan juga panitera yang menjadi tersangka gitu dalam kasus korupsi. Tapi rasanya memang perlu formulasi yang lebih menyeluruh gitu. Bisa jadi ini ada kaitan erat juga dengan bagaimana hukum acara pidana atau hukum acara secara umum yang berlaku di Indonesia ini itu diterapkan. Itu permasalahan yang jauh lebih kompleks dan butuh pembicaraan tersendiri gitu ya. Nah, tapi hal itu juga menurut saya ada kontribusinya gitu terkait dengan keberulangan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. Bukan hanya hakim dan panitera seperti yang kita bicarakan pada malam hari ini, tapi juga aparat-aparat penegak hukum lain, termasuk misal advokat gitu ya, yang ada juga dalam kasus ini, atau aparat penegak hukum lain dari korsa seperti kepolisian atau kejaksaan. Karena lagi-lagi sistem hukum itu kan tidak bisa dilepaskan satu sama lain gitu ya. Artinya sedikit banyak pasti ada kesaling terkaitan, minimal pembiaran gitu. Jadi semacam sudah tahu sama tahu, tapi ya sudah tidak usah disenggol seperti itu. Jadi kondisi-kondisi seperti itu yang di tengah masyarakat menurut saya itu jadi concern utama juga. Itulah kenapa kemudian tadi juga Pak Subandi dan juga Mas Ali sudah sampaikan
bahwa wibawa dan juga kepercayaan publik terhadap lembaga yudikatif itu tentu harus dijaga, sehingga tentu ini juga jadi PR kita bersama. Pengawasan juga perlu dilakukan oleh masyarakat sipil, juga oleh pengawasan eksternal yang formal gitu ya, Komisi Yudisial termasuk juga KPK, dan juga pengawasan internal yang melekat seperti yang dimiliki kewenangannya oleh Bawas MA gitu. Nah, jadi rasanya ini semakin urgent gitu, mungkin juga bukan hanya untuk MA tapi lagi-lagi lembaga yang memang punya kepentingan dalam melakukan perbaikan terhadap lembaga yudikatif kita, untuk bersama-sama gitu kita merumuskan kembali bagaimana kemudian mekanisme yang bisa meminimalisasi. Dan satu lagi poin yang menurut saya juga penting, karena ini sudah ada catatan terkait dengan hakim yang ditetapkan tersangka gitu ya dalam kasus OTT ini, soal bagaimana putusan-putusan yang sudah pernah dikeluarkan sebelumnya. Apalagi kan sudah pernah ada sanksi gitu ya, berupa demosi terhadap hakim bersangkutan, sehingga rasanya perlu untuk mencari atau melakukan pemeriksaan lebih jauh terkait putusan-putusan yang sudah pernah dihasilkan oleh hakim yang bersangkutan gitu. Nah, memang sayangnya seperti itu karena kita bicara soal kepercayaan publik gitu ya, yang mana sudah runtuh karena kasus ini, terutama terkait dengan putusan yang pernah dikeluarkan oleh hakim yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini. Nah, mungkin Pak Subandi bisa langsung menjawab ini. Sejauh mana kemudian MA akan melakukan tindak lanjut putusan-putusan yang sudah ditetapkan oleh Hakim Subandi ini? Ya, mohon maaf, Hakim Itong, Pak Subandi. Jadi hari ini hari kedua Mahkamah Agung melalui tim pemeriksa dari Bawas melakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surabaya ya, kepada ketua pengadilannya maupun kepada panitera, bahkan kepada seluruh yang dimungkinkan punya potensial untuk terlibat dalam kasus kegiatan tangkap tangan hakim dan panitera Pengadilan Negeri Surabaya tersebut. Jadi kemarin tim berangkat menggunakan kereta langsung diperintahkan oleh Ketua Mahkamah Agung untuk melakukan pemeriksaan. Jadi saya sependapat dengan Mbak Lola bahwa tanggung jawab menjaga kewibawaan, menjaga independensi kekuasaan kehakiman yang merdeka itu Mbak Lola, itu bukan hanya kepada aparatur pengadilan, aparatur hakim maupun Mahkamah Agung, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua, menjadi tanggung jawab masyarakat, termasuk komponen lain seperti KPK, Komisi Yudisial, dan media tentunya. Nah, mari kita sama-sama kita jaga lembaga Mahkamah Agung tercinta ini sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, di mana masyarakat akan mempercayakan proses keadilan untuk meraih keadilan di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Oke, bagaimana kemudian pemberantasan korupsi ini dilakukan secara menyeluruh? Sejauh mana kemudian diskursus itu dilakukan dan melibatkan semua pihak? Kita akan bahas sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami lanjutkan dialog. Sekarang saya ke Pak Ali lagi. Pak Ali, kalau kemudian tadi kita dengarkan penjabaran dari Mbak Lola, ada beberapa hal yang kemudian disampaikan soal isu penghubung, makelar, dan kemudian juga penerapan hukum. Sejauh mana? Saya tahu karena KPK tidak hanya melakukan tindakan penindakan begitu, tapi juga pencegahan korupsi. Sejauh mana kemudian ini menjadi concern KPK dan menjadi diskursus ataupun juga masuk dalam nota kesepahaman antara KPK dengan lembaga-lembaga lain? Iya, baik Mbak Eva. Tentu yang selalu dilakukan oleh KPK ketika kemudian melakukan strategi penindakan ya, diantaranya melalui tangkap tangan, kami pastikan kami di pencegahan pasti kami akan lakukan monitoring dan kajian ya sejauh mana kemudian pola-pola yang seringkali terjadi semacam ini bisa dibatasi dan diminimalisir sehingga tentu kesempatan-kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi ini menjadi lebih berkurang. Kemudian yang kedua tentu di strategi pendidikan anti korupsi ini yang kedeputian baru tentu KPK akan melihat kembali sejauh mana
penguatan ya kerjasama yang selama ini sudah dibangun melalui MOU antara KPK dengan Komisi Yudisial misalnya terkait dengan penguatan etik ini akan ditingkatkan kembali saya kira ya, karena sekali lagi bahwa KPK memandang yudikatif ini menjadi sangat penting ya di dalam upaya pemberantasan korupsi, karena sekali lagi bahwa dengan putusan-putusan peradilan yang bebas dari korupsi tentu bagaimana kemudian efek jera di tingkat paling akhir ini menjadi penting, dan yang kemudian tidak kalah penting adalah bagaimana kemudian kebijakan KPK saat ini di bidang penindakan dengan strategi aset recovery di dalam putusan-putusan peradilan ini akan menjadi maksimal ya. Tentu kalau kita berbicara lebih jauh terkait dengan keadilan masyarakat ini menjadi ujung terakhir, itu juga saya kira menjadi tujuan utama bagaimana kemudian proses penindakan pemberantasan korupsi ini menjadi lebih efektif ke depannya. Oke, kalau dari Mahkamah Agung sendiri bagaimana soal modus yang melibatkan tidak hanya hakim tentunya, tapi juga pihak-pihak lain termasuk bagian dari lembaga peradilan. Sejauh mana kemudian Mahkamah Agung menyoroti masalah ini? Ya, jadi Mahkamah Agung terus tadi saya sampaikan terus melakukan pembinaan dan pengawasan bahwa kita ketahui bahwa kemarin kita berdasarkan survei sebenarnya integritas kita itu di lembaga penegak hukum nomor 2 setelah KPK. Nomor 2 dapat angka 82,6. Memang ada kekosongan sekitar 18%, itu yang perlu kita perbaiki. Jadi mungkin itu KPK yang termasuk OTT itu yang 18%. Gitu. Jadi tidak lelah Mahkamah Agung untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan, melakukan perbaikan sistem, gitu kan. Tadi dikatakan Mbak Lola dari sistem rekrutmennya juga, dari sistem pelatihannya juga, pendidikan untuk calon hakim misalnya. Terus sampai akhirnya setelah jadi hakim pun terus dilakukan pembinaan pengawasan. Nah, banyak pengadilan sekarang sudah meraih akreditasi misalnya kan, meraih zona integritas status wilayah bebas korupsi, itu penilaian dari Menpan, ya, meraih wilayah birokrasi bersih melayani WBBM tidak sedikit, cuman memang tidak terekspos terlalu banyak oleh masyarakat, mungkin bahwa Mahkamah Agung dan 4 badan peradilan di bawahnya sudah berubah dan ingin memperbaiki citra yang terpuruk gitu kan. Sekarang sebenarnya sudah sedang menaik gitu kan. Jadi istilah kami itu kemarau sehari, kemarau setahun luntur tuh sama hujan sehari gitu. Demikian. Ya itu ya, nila setitik rusak susu sebelanga. Tapi apa boleh buat, sudah terjadi begitu ya. Mbak Lola, kalau kemudian kita tangkap optimisme dari Pak Sobandi bahwa sekarang lembaga Mahkamah Agung sudah berubah dan juga ingin kemudian terus lebih baik gitu. Apa saran dari ICW untuk upaya peningkatan integritas dari lembaga peradilan dan bersih dari korupsi? Ya, jadi ini tentu lagi-lagi ini sudah disampaikan tadi sepanjang diskusi kita beberapa waktu ke belakang, ini PR besar yang tentu tidak akan selesai hanya dalam waktu mungkin 1 tahun ke depan gitu ya. Ini adalah PR dan kerja panjang yang tentu tidak lelah, bukan saja dilakukan oleh MA, juga oleh KPK, tapi juga oleh lembaga lain, pihak lain, termasuk juga masyarakat sipil begitu, untuk mendorong perbaikan kualitas lembaga yudikatif di Indonesia. Nah, mungkin karena tadi juga disampaikan bahwa hampir semua kasus korupsi yang melibatkan panitera maupun hakim itu berkaitan dengan penanganan perkara, terutama putusan, begitu ya. Menurut kami tentu meskipun ini bukan dalam ranah tindak pidana korupsi, artinya perkara yang kemarin dijadikan objek suap, gitu ya, itu bukan terkait dengan tindak pidana korupsi, tapi apa yang MA lakukan, salah satunya lewat penerbitan peraturan Mahkamah Agung terkait panduan pemidanaan, itu mungkin bisa juga diterapkan di sektor-sektor yang lain gitu. Panduan pemidanaan MA ini kan sebetulnya salah satu firewall mungkin ya istilahnya, panduan bagi hakim
untuk memutus di dalam kerangka yang sudah ditetapkan begitu, sehingga ketika ada kejanggalan atau anomali dalam putusan hakim itu bisa dijadikan sebagai pintu masuk gitu ya, sebagai identifikasi awal yang nanti mungkin bisa menuju pada pemeriksaan mendalam terkait putusan maupun jejak rekam hakim tersebut gitu. Jadi menurut saya mungkin inisiatif yang sudah diterapkan oleh MA dalam penerbitan peraturan Mahkamah Agung terkait panduan pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu mungkin juga bisa digunakan lagi-lagi di hukum yang lain gitu ya, di pengadilan yang lain. Sehingga kita bisa meminimalisasi gitu anomali-anomali yang selama ini seringkali dengan sangat sedih gitu ya kita sampaikan dikelabui tanda kutip lewat independensi hakim gitu. Jadi rasanya ini juga yang perlu kita jaga bersama. Tentu kita sangat menghormati independensi lembaga peradilan, independensi hakim, tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa hal tersebut bisa menjadi loophole gitu ya, atau celah untuk memanfaatkan. Sehingga salah satu cara yang mungkin juga bisa dipertimbangkan untuk dilakukan oleh MA adalah dengan menerbitkan peraturan Mahkamah Agung terkait dengan panduan putusan bagi hakim. Oke, sejauh mana itu kemudian bisa dilakukan, Pak Sobandi? Ya, bisa saja kita akan sampaikan kepada pimpinan bahwa masukan-masukan dari masyarakat, dari lembaga-lembaga gitu kan, untuk memperbaiki kinerja performance dari lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, kita akan sangat berterima kasih ya. Kita akan terima, kemudian akan dilakukan kajian apakah layak untuk diterapkan atau tidak. Jadi mungkin yang dimaksud itu ada standar pemidanaan di perkara korupsi ya, perkara bukan terhadap peradilannya, tetapi mungkin di perkara-perkara yang lain juga bisa kita buatkan. Mahkamah Agung gencar itu melakukan perbaikan peraturan-peraturan dengan mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung. Oke. Baik. Masuk surat edaran ya, termasuk surat edaran. Baik, terakhir saya ke Pak Ali. Pak Ali, sejauh mana kemudian kasus ini akan dikembangkan oleh KPK? Kalau tadi sempat ada pertanyaan juga atau mungkin masukan dari Mbak Lola, ini menjadi pintu masuk untuk kemudian dikembangkan lebih jauh lagi. Sejauh mana kemudian KPK akan menindaklanjuti kasus ini? Tidak hanya berhenti di PN Surabaya. Ya, baik. Tentu hampir seluruh perkara yang ditangani oleh KPK berawal dari laporan masyarakat ya, yang di awal tadi kami sampaikan sudah lama kemudian kami melakukan penyelidikan terkait dengan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya ini begitu ya. Saya kira untuk perkara yang di Pengadilan Negeri Surabaya ini dalam waktu 1 kali 24 jam kemarin dengan waktu yang sangat terbatas ini kami masih sebatas menemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk 3 orang sebagai tersangka. Ya. Masih terbuka lebar kemudian apakah ada peran lain dan termasuk apakah kemudian ada perkara-perkara lain yang ditangani oleh salah satu tersangka hakim dan kemudian panitera pengganti ini begitu ya. Kami sepakat memang di beberapa perkara itu kemudian ada kerjasama yang sangat erat begitu ya antara hakim dengan panitera pidana, panitera pengganti ya, yang kemudian ini akan menjadi pola yang terus-menerus dilakukan begitu. Memang kemarin juga kami sudah sampaikan, kami menduga ada beberapa kemudian di perkara-perkara lain yang kemudian diduga ada penerimaan-penerimaan oleh oknum hakim ini. Ini yang akan terus kami kembangkan tentunya ke depan dalam proses penyidikan dalam waktu 4 bulan, maksimal 4 bulan kami menyelesaikan berkas perkara untuk para tersangka ini. Baiklah, kita akan lihat sama-sama bagaimana kemudian kasus ini bergulir. Untuk sementara terima kasih atas diskusinya pada malam hari ini Pak Sobandi, Pak Ali dan juga Mbak Lola. Terima kasih, selamat malam dan salam sehat selalu. Selamat malam. Waalaikumsalam.